Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alih. Wa ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dalam segala urusan dan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi para saudara, para rekan, para sahabat yang telah membantu channel kami dengan subscribe, like, dan juga share. Alhamdulillah, ini channel YouTube asli yang belum lama dibuat oleh santri yang sukarela membuatkan channel YouTube Munawwir Hidayatullah Official. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk saling berbagi kemanfaatan. Mudah-mudahan ini channel bisa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam konten hari ini kami beri tema ataupun judul Tenda Biru. Jadi yang jomblo jangan baper dulu. Tenda biru ini bukan tentang pernikahan, tapi tentang dakwah biar seru. Jadi tenda biru tentang dakwah biar seru. Kenapa kami kasih judul tenda biru ataupun tentang dakwah? Karena belum lama ini kami membuat snapgram yang memang dari rekan-rekan sahabat tidak sedikit yang bertanya tentang seputar dakwah. Bagaimana caranya supaya biar bisa ngomong di depan orang banyak dan menghilangkan grogi ataupun demam panggung. Maka insya Allah di konten ini saya akan berbagi dengan sedikit kemampuan yang saya miliki. Segala kehilapan mohon dibenarkan dan segala kebenarannya mudah-mudahan menjadi kemanfaatan. Yang pertama, kita lihat dulu pertanyaannya dari sahabat kita dengan pertanyaan, dipuni ceramah boten grogi pripun nggih Kang Haji. Jadi ini pertanyaan pakai bahasa Jawa. Kalau kita Indonesiakan, supaya ceramah tidak grogi gimana caranya? Pertama, kalau bicara hanya ceramah berarti bagian dari dakwah. Padahal yang namanya berdiri di atas panggung bukan hanya ceramah, MC, kori, sambutan, dan lain sebagainya. Dan itu secara keseluruhan, secara umum. Tapi karena ini pertanyaannya tentang ceramah, maka tidak lepas sesuai dengan judul, yaitu tentang dakwah. Apa sih dakwah? Dakwah itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Kalau secara etimologis, muncak santri nama secara bahasa, secara lugat, diambil dari lafadz da'a yad'u, yang berarti menyeru, memanggil, ataupun mengajak, an-nida. Itu secara etimologis. Tapi lebih tepatnya, kita lihat keterangan secara terminologis, ataupun secara istilah, bahwa dakwah itu memiliki arti seruan Allah serta Rasulullah kepada hamba ataupun umatnya untuk memenuhi segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. Jadi itu secara istilah. Maka bagi siapapun orang yang sudah berupaya berusaha dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dianjurkan juga untuk menyampaikan dakwah tersebut ataupun mengajak kepada kebaikan. Maka tepat dakwah itu bersumber dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, al-ayah. Jadi ud'u, serulah, menyerulah, ajaklah. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang menyuruh kepada kebaikan, berarti itu sebagian dari dakwah. Kalau penceramah biasa disebut dengan mubaligh ataupun dai, daiyah. Maka
Istilah mubalik ini melirik dari hadis Rasulullah, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Maka mubalik orang yang menyampaikan kebaikan. Itu yang pertama. Adapun selanjutnya menjawab pertanyaan bagaimana supaya ceramah ataupun berdiri berbicara di hadapan orang banyak tidak grogi. Supaya singkat, menghilangkan grogi ataupun demam panggung, modalnya adalah 3S. Saya konsep dengan 3S. Tapi 3S ini bukan yang berkaitan dengan yang saat ini viral. Sambo, Samsudin, si merah, bukan. Saya nggak ada urusan. Tapi setidaknya adanya viral Sambo, Samsudin menandakan bahwa negara dan agama sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan doa kami, apapun permasalahan yang kita alami baik dalam negara ataupun agama, segera Allah damaikan dan Allah selesaikan. Amin ya rabbal alamin. 3S ini, S yang pertama adalah siapkan mental. S yang kedua sangu ilmu. Dan S yang ketiga sing penting yakin. Jadi kunci supaya tidak grogi ataupun demam panggung, 3S. 1. Siapkan mental. 2. Sangu ilmu. Yang ketiga sing penting yakin. Pertama, siapkan mental. Urusan ceramah ataupun dakwah tidak lepas dari bakat. Maka bakat ini terbagi dua. Ada bakat secara wahbi, ada bakat secara kasbi. Bakat itu kemampuan seseorang yang memang ada secara wahbi. Apa itu secara wahbi? Secara anugerah, secara dasar Allah sudah memberikan kemampuan tersebut. Maka jangan heran ada anak-anak kecil yang itifalan padahal modal menghafal, tapi ketika di panggung dengan lantangnya dia bicara gagah. Tapi ada juga anak kecil karena memang nggak punya mental, takut, grogi, sehingga di depan orang banyak di atas panggung nangis. Jadi itu bakat secara wahbi. Semenjak kecil dia sudah diberikan bakat. Seperti Qori pun sama. Dari dasar ia sudah memiliki suara bagus. Jadi kalau sudah ada bakat secara wahbi, tinggal mengembangkan saja. Tapi jangan berkecil hati, sebab kemampuan bisa digali. Maka ada bakat yang berbentuk kasbi. Perlu diusahakan, perlu dilatih. Dan ini modal utama bagaimana caranya supaya kita tidak grogi. Maka bakat kasbi ini adalah persiapan mental, pelatihan diri. Pelatihan diri kita semenjak dini. Contoh, kalau dulu pesantren-pesantren jarang ada yang mengadakan pelatihan mental. Kalau sekarang hampir tiap pesantren satu minggu ada satu momen yang memang khusus untuk pelatihan mental. Seperti muhadharah, kitobahan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu untuk menanamkan mental terlebih dahulu. Supaya membentuk mental menjadi pribadi mental baja, nggak mental kerupuk. Kalau kerupuk kan kena air umes. Jadi santri itu dididik, dibina supaya punya mental baja. Maka jangan heran. Dulu zaman pesantren, supaya mental ini jadi mental baja, maka dilatih yang namanya biar orang itu punya kepercayaan ataupun punya percaya diri yang sangat kuat, mentalnya mental baja, dengan berbagai macam cara ia dilatih. Bahkan ada yang dilatih dengan ceramah di hadapan kaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, galak bapak-bapak pada mabuk. Dan itu tidak masalah. Itu untuk mengaca diri, untuk mengukur kemampuan. Karena ceramah tidak mudah. Berkaitan dengan retorika, intonasi, pitutur bahasa. Dan ini perlu. Maka adanya orang yang melatih di depan kaca, di hadapan kaca, tak masalah.
Bahkan ada juga yang bahkan berlatih berbicara di hadapan benda kosong ataupun benda mati. Nggak masalah, itu untuk pelatihan diri. Supaya membentuk PD, percaya diri. Ada juga yang iseng-iseng ngumpulin teman-temannya, suruh duduk di depannya, lantas dia ceramah di depannya, beres ceramah dikasih jajanan. Ada yang sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu tujuannya adalah pembentukan mental, supaya muncul kepercayaan diri. Sehingga berdiri di hadapan orang banyak, ia tidak grogi, ia tidak demam panggung. Itu modal yang pertama. Yang kedua, sangu ilmu. Nah, ini justru lebih penting. Maka ada istilah pepatah, berani maju tanpa ilmu bunuh diri. Berani maju dengan modal ilmu tetap berhati-hati. Maka adanya ilmu ini penting. Dan ini sebagai modal utama. Orang yang ingin berbicara tentang agama tentu punya ilmu. Makanya guru kami sering mengatakan, senajan sira wis ning panggung-panggung ning endi-endi, wong-wong nyeluk kiai, awas aja kegedean gas. Masih wajib ngaji. Jadi intinya ngaji itu wajib sampai mati. Nah, ini dasar moto seorang santri. Ngaji, ngabdi, ngerabi, ngopi sampai mati. Santri kan begitu. Jadi butuh bekal ilmu. Ilmu ini perlu. Bukan hanya mampu membaca kitab, bukan hanya mampu menghafal hadis-hadis, tapi alangkah lebih baiknya pandai dalam sastra, dalam balaghah, dalam fan-fan ilmu yang lainnya. Agar ketika berbicara sedap didengarkan dan mudah dipahami, nggak berbelit-belit. Jadi itu butuh ilmu. Kalau tidak ada ilmu susah, sulit. Maka adanya ilmu ataupun wawasan ilmu, nanti akan apa yang akan disajikan boleh kita rencanakan dengan konsep. Dikonsepkan, contoh kita punya buku, ditulis. Pembahasan apa yang akan kita sampaikan, contoh tentang pernikahan. Hadis apa yang akan kita bawakan, ataupun bagaimana poin-poin yang akan kita sampaikan, boleh kita tulis. Adapun nanti sudah di panggung, kalau sudah tidak ada grogi, sudah tidak ada demam panggung, maka enak untuk menyampaikannya. Jadi yang kedua, jangan lupa wawasan ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang penting yakin. Nah, ini kaitannya dengan sugesti diri kita. Belum naik, baru ngedenger nama dipanggil, langsung down. Kerasanya kayak menyeramkan. Sehingga ketika di panggung, apa yang sudah disiapkan hilang semua. Nah, itu kaitannya dengan sugesti diri kita. Maka pentingnya sing penting yakin. Maka sing penting yakin ini sugestikan. Ketika kita mau maju ke panggung, seberapa grogi kita sebelum naik panggung, tenangkan diri, reflekkan, santaikan. Nggak perlu menganggap bahwa kita naik di panggung itu seperti menyeramkan ataupun khawatir, takut dengan kegagalan. Tidak perlu, kita yakin aja dengan apa yang sudah disiapkan, yakin orang mendengarkan dan apa yang kita sampaikan akan sampai kepada pendengar. Dan itu penting. Makanya penyakit demam panggung ini ya memang sering terjadi. Bahkan jangankan para pemula yang baru naik panggung, seperti saya pun yang tahadus binikmah semenjak tahun 2014 saya dakwah dari panggung ke panggung, tapi tetap sampai saat ini pun kalau saya bertemu ataupun dihadapkan dengan sosok ulama, sosok abuya, sosok kiai, secara tidak langsung down. Dan ini ada cara bagaimana menetralkan diri kita, sugesti kita, yaitu dengan cara berdoa ataupun menghembuskan napas biar lega lah. Tarik napas, tenang, pegang dada, bismillah gitu.
Insya Allah. Yang penting tidak mengurangi kehormatan ketagiman kita kepada para beliau. Jadi intinya tetap berhati-hati ada, tapi tetap kita harus refleksikan. Justru kalau kita menganggap menyeramkan ataupun menakutkan, bisa jatuh down gitu, malah memalukan diri kita jatuhnya gagal. Jadi sugesti diri kita, keyakinan kita perlu ditanamkan sebelum naik panggung. Bahkan mitos orang dulu biar nggak maras, orang dulu ya mitosnya, ada yang pakai jeplak jarum kancing, dikancingin ataupun selipin peci biar berani katanya. Ya padahal mitos saja sih itu. Yang terpenting adalah pelatihan mentalnya, sang ilmunya, dan yang ketiga yakin, diiringi dengan doa. Ada yang punya wiridan-wiridan seperti percaya, membaca Robbi Shrah li Sadri ataupun Alam Nasro dan lain sebagainya. Dan itu mungkin singkatnya 3S sebagai bekal supaya kita di depan orang banyak ataupun di panggung tidak grogi. Mungkin itu jawaban yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kita lihat lagi. Ada pertanyaan, Kang Haji, prepun carane endah wante nyekel mic. Nah, kalau kita Indonesiakan, Kang Haji gimana caranya biar berani megang mic? Nah, ini lucu kan pertanyaannya. Jadi megang mic itu sebenarnya nggak susah, sama seperti megang gelas. Nah, ini megang gelas. Ini nggak susah, gampang. Ada kopinya tinggal diminum, gampang, nggak susah. Makanya saya jawab dengan celoteh waktu di Instagram. Megang mic itu gampang. Yang pertama pastikan mic-nya nggak nyetrum. Karena ada mic itu yang dipegang nyetrum. Dan yang kedua pastikan megangnya pakai tangan. Sebab kalau pegang pakai kaki sulagab, nggak pantas. Tapi itu celoteh. Pada intinya saya paham dengan maksud apa yang ia tanyakan. Sama sih konsepnya, biar berani pegang mic, sama dengan apa yang tadi saya pertama babarkan, yaitu pertanyaan supaya nggak grogi. Mungkin sama jawabannya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, biar bisa ceramah apa perlu ijazah? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Biar bisa ceramah apa perlu ijazah? Pertama, ijazah itu nggak fardu tapi perlu, itu bagi saya. Ijazah itu nggak fardu tapi perlu. Yang fardu itu ngajinya, yang fardu itu ngaleknya, yang fardu itu usahanya. Adapun ijazah ya sebagai penyedap saja sih, sebagai penyedap. Jadi ceramah itu modalnya bakat, bakat itu sudah menjadi garam bagi kita. Tapi masakan itu hanya garam saja, tidak sedap tanpa adanya penyedap. Maka adanya micin, adanya masako, ini diibaratkan sebagai ijazah. Tapi kembalikan kepada masing-masing. Sering orang minta ataupun bertanya sama saya, Kang Haji, dulu ijazah maharnya berapa? Saya pengen ijazah, boleh tidak? Saya jawab, saya sebagai santri, dulu di dalam pesantren, saya pernah ijazah-ijazah seperti itu. Karena ikut-ikutan teman. Ada ijazah asrul lisan, hijab lisan, ayo ikut biar bisa ceramah. Saya dulu nggak kepikiran pengen bisa ceramah. Ya saya ikut ijazah justru ya supaya nggak ketinggalan aja. Supaya nggak ketinggalan sama teman-teman. Jadi kalau ada orang ngobrol-ngobrol, tuh saya pernah ijazah ini. Nah saya juga pernah. Tapi jujur sampai saat ini saya belum pernah mengamalkan. Belum pernah mengamalkan. Dan saya bukan menganggap nggak penting. Ijazah itu perlu bagi yang memerlukan. Dan ijazah pun nggak perlu bagi yang menganggap nggak perlu. Jadi begitulah intinya. Kembalikan kepada masing-masing. Tapi bagi saya yang terpenting, ijazah apa ataupun tidak, yang terpenting niatkan dakwah itu untuk apa. Jadi kembali kepada niat. Tujuan kita dakwah apa? Kan ada orang ijazah supaya bicara lancar, ada ijazah supaya laris, supaya ada pengundangnya, itu kembali kepada masing-masing. Tapi jujur saya belum pernah saya ijazah supaya laris, supaya banyak yang ngundang, tidak pernah. Dan itu mutlak. Saya bisa ceramah karena dulu pelatihan mental dan modalnya adalah ya ngalek aja belajar.
Adapun pengundang, orang banyak undang, itu kembalikan. Mungkin tidak lepas dari amanat yang Allah berikan. Dan itu berat, bagi saya adalah ujian. Maka ketika kita ingin berdakwah, kembalikan niatnya untuk apa. Jangan sampai kita salah niat. Ada orang saking pengen ceramahnya sampai ijazah ratusan gram. Ya saya tidak melarang. Tapi pas tidak dengan tujuan niatnya. Khawatir karena diawali dengan biaya yang besar, uang yang banyak, sehingga menjadikan ceramah pun untuk ladang usaha. Sehingga takarannya adalah kita keluar modal besar, minimal balik modal. Harus untung. Nah, ini jangan sampai. Walaupun itu urusan dapur masing-masing. Tapi saya tidak menganjurkan. Makanya sama santri-santri saya sering katakan, yang terpenting kamu ngajinya, yang terpenting adalah pelatihan. Untuk masalah nanti ada yang ngundang ataupun ada yang memerlukan atau tidak, itu kehendak Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Kan banyak yang mengadu, saya ini udah latihan, udah belajar ceramah, udah rajin nalek, tapi belum ada yang ngundang. Gimana Kang Haji? Jawabannya satu, sabar. Sabar. Everything needs time, but time needs patience. Segala sesuatu butuh waktu, dan waktu itu butuh kesabaran. Jadi ibarat bahasanya, orang hamil kalau belum waktunya melahirkan, dieden-eden, didorong-dorong, yang nggak bakal berojo. Tapi kalau sudah waktunya, tanpa perlu dieden pun Allah yang memudahkan. Jadi begitu. Jadi pada intinya, sabarlah. Semua itu ada waktunya. Mungkin 3 konsep tadi sudah memberikan jawaban, dan pertanyaan yang terakhir ini tentang ijazah sudah saya babarkan sedikitnya, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain akan saya jawab di part-part selanjutnya mengenai bagaimana konsep dakwah, metode dakwah, tips-tips supaya tidak membosankan. Nanti insya Allah kita bahas di part-part yang selanjutnya. Yang terpenting, bantu terus dan dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan juga share. Insya Allah kami berbagi dengan kemampuan kami. Mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat. Saya Munawir Hidayatullah undur diri. Ikan kurus, ikan mujahir. Tonton terus channel Munawir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.